Halo, hai semuanya, apa kabar? Kembali aku Tony menemani teman-teman semuanya. Dan sebelum kita check it out ke video, tepuk tangan dulu dong. Ya, tentunya teman-teman, hari ini aku kembali menemani teman-teman semua. Dan sebelum, aku sebenarnya ingin nge-review produk yang terakhir dari Brands, yaitu Brands Essence Chicken yang saripati ayam yang mengandung unsur dari sarang burung walet. Tapi karena banyak permintaan video, makanya aku akhirnya cancel lagi untuk upload video yang itu ya. Aku kali ini upload video penyebab kucing kejang. Dan teman-teman, sebelum kalian untuk nonton video aku dan juga edukasi video aku, jangan di skip videonya. Kenapa? Karena informasi yang diberikan jika di skip maka terpotong-potong tidak jelas ya. So jangan di skip videonya, apalagi kalian yang nontonnya pakai wifi gratis ya, wifi tetangga atau wifi masjid ya, atau wifi manapun juga ya. Oke, jangan di skip dong ya. Oke, dan sebelumnya kalian subscribe. Setelah kalian subscribe, jangan lupa bunyikan ya tombol notification-nya agar kalianlah yang pertama kali menerima informasi dari YouTube ketika aku upload video terbaru. Dan video aku di like ya teman-teman ya. Like dong, jangan pelit-pelit dong, gratis kok semuanya kok ya. Pelit-pelit, ntar kuburannya sempit loh kalau pelit-pelit ya. Oke, thank you banyak yang sudah join di rumahku, join di channel YouTube aku. Yang baru join kali pertama, terima kasih banget. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita kancut ke video ya teman-teman ya. Kita cancut. Oke, penyebab dari kucing itu sering step ya atau kejang-kejang gitu ya teman-teman ya, itu ada 3 hal. Nah, kalau 3 hal aku sebutin bisa-bisa durasinya panjang banget ya, dan juga tentunya juga mengirim materi aku ya, soalnya materi video aku udah mau habis. Kayak aku bagi 3 ya teman-teman ya, maafin aku ya. Oke, dan penyebab yang pertama adalah karena dia cacat ya, ada kecacatan lahir yang disebabkan oleh virus, maka dia kejang-kejang. Yang kedua karena eklamsia ya, adalah semacam kelainan yang terjadi pada kucing ya, dimana kucingnya bukan lesbiola atau hombreng ya, bukan kelainan kayak gitu ya, bukan kelainan belok ya, tapi kelainan atau kekurangan gizi, dimana kekurangan kalsium atau juga beberapa faktor gitu ya teman-teman ya. Nah itu juga panjang lebar tuh kalau dikisahin tuh ya, panjang lebar ceritanya ya. Kalau diperpendek nggak bisa teman-teman ya. Oke. Emang foto dikompres. Oke. Dan yang ketiga karena penyebabnya adalah karena virus yang disebut dengan toxoplasma. Ini bisa juga menyebabkan dia kejang-kejang. Well, kita balik ke yang poin pertama yang untuk video hari ini adalah kejang-kejangnya karena kekurangan nutrisi atau kelainan, Kekurangan nutrisi bisa juga ya. Kelainan ya, bisa juga disebut kelainan yang dibawakan lahir oleh si kucing. Baik, jadi gini. Untuk penyebab kelainan dari kucing itu bermacam-macam ya. Ada karena virus, ada juga karena memang bawaan lahir, karena cacat, teman-teman. Nah, jadi kejang-kejang ini teman-teman sebenarnya ya teman-teman ya, kalau disebut kelainan karena pembawaan lahir ya gimana ya? Aku bilang bisa ya, bisa diobatin ya selagi masih baby gitu teman-teman. Tapi kalau karena virus juga tetap juga bisa diobati ya. Yang pertama ya, karena virus yang sering menyebabkan mata si kucing menjadi buta atau bolong dan lain-lainnya ya. Dan itu adalah virus chlamydiosis, dan virus ini biasanya ditangani oleh dokter dengan cara memvaksin kucing sebelum dia sakit atau apa, dia dalam keadaan sehat divaksin, dan vaksinnya adalah vaksin terakhir yaitu vaksin F4 teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kucing betina dalam masa kandungan dia belum divaksin dan dia ada virus yang tadi aku sebutkan ya teman-teman ya, chlamydiosis, di mana virus itu nanti yang menyebabkan kecacatan dari si anak kucing. Contohnya bisa seperti kayak jalannya nggak beres atau lumpuh, dan juga menyerang bagian
organ otak sehingga sering step dia. Jadi itu ada kelainan. Nah, kelainan ini tentunya bisa diobati teman-teman dengan cara kita memberikan high protein, makanan protein tinggi di masa dia menyusui sampai dia berusia dengan 1 tahun. Dan terapi ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan sangat lama, yaitu 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi hal yang kita lakukan adalah dengan cara memberikan vitamin kucing dan juga high protein seperti kayak kuning telur dan juga bisa juga susu non laktosa ya, ini ada susu non laktosa atau susu kacang kedelai teman-teman. Nah, susu non laktosa itu bisa teman-teman dapatkan di SGM non laktosa atau susu kedelai yang aku pernah bikin videonya ya, cara bikin susu kucing yang murah, gampang, murah meriah dan juga muntah ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi terapi itu diberikan dengan harapan ketika dalam masa pertumbuhan si kucing, maka apa yang menjadi kekurangan dia itu akan terpenuhi dan tentunya sel-sel yang tidak sempurna akan menjadi sempurna pada saat masa pertumbuhannya. Karena masa pertumbuhan inilah adalah masa di mana sel-sel otak, jaringan kulit, jaringan otot dan juga lain-lainnya itu berkembang menjadi sempurna. Supaya menjadi lebih sempurna lagi, maka teman-teman harus memberikan terapi high protein dan high vitamin untuk si kucing. So, kalau untuk obatnya bagaimana ya? Baik, di sini ada obat yang aku sarankan kepada teman-teman. Itu adalah serum super antivirus. Jadi kemungkinan di dalam tubuhnya si kitten ini masih ada virusnya. Teman-teman bisa memberikan serum super antivirus. Harganya adalah Rp120.000 per satu botol, yaitu 10 ml, dan bisa diorder di sini. Ya itu ya teman-teman ya, itu nomor WA-nya aku ya, teman-teman bisa order di sana. Dan itu juga bisa membantu ya untuk pertumbuhan dia supaya lebih sempurna, virusnya hilang, dan juga yang menyebabkan dia kejang nanti tentunya ke depannya. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pengobatan kejang-kejang ya teman-teman ya, sebenarnya sih ada dengan cara menterapi, tapi pengobatan yang jangka panjang ya. So, untuk ciri-ciri kejang-kejang yang ini atau kejang-kejang yang karena kelainan ini biasanya, atau kejang-kejang karena memang virus ya teman-teman ya, bukan kejang-kejang karena eklamsia dan juga lain-lainnya. Nah, ini teman-teman biasanya kejang-kejangnya tuh biasanya ya hampir 80% itu dia kejang dan mengeluarkan air liur seperti itu dan tidak mengeluarkan pup yang lainnya. Kalau mengeluarkan pup yang lainnya itu ada lagi kejang-kejang yang nanti yang akan aku bahas ke depannya. Jadi kejang-kejang ini teman-teman kalau dia terjadi sama kucing teman-teman, yang teman-teman lakukan adalah pertama, jangan memegang si kucing ya teman-teman ya. Kedua, teman-teman, pada saat dia kejang, jauhkan benda tajam atau benda yang berbahaya seperti api dan juga lain-lainnya, atau yang berdekatan dengan dinding atau dengan kursi, meja dan juga lain-lain. Teman-teman jauhkan, dan teman-teman jangan panik ya, jangan panik. Biarkan aja dia proses kejang-kejang itu terjadi. Jangan teman-teman mau urutkan atau bagaimana. Jangan, teman-teman jangan lakukan hal itu ya. Kecuali teman-teman siapkan handuk yang basah, yang dingin, yang teman-teman prepare di dalam kulkas ya teman-teman. Prepare dalam kulkas apabila terjadi kejang-kejang, maka handuk itu teman-teman boleh langsung ditempelkan di bagian kepalanya si kucing ya teman-teman ya. Dengan cara teman-teman naruh ke kepalanya si kucing, dan kalau bisa handuk yang ujungnya itu, yang ada handuknya itu teman-teman kalau bisa tuh dekatkan ke bagian mulutnya si kucing, karena pada saat dia kejang-kejang dia akan bersuara dan juga akan mulutnya akan buka tutup. Pada saat mulutnya buka tutup itulah yang bisa menyebabkan cedera pada lidahnya si kucing, tergigit gitu, kayak kalau anak kecil step seperti itu ya. Nah, itu bisa tergigit oleh dia gitu. So, untuk menghindari dia tergigit, teman-teman bisa melakukan caranya dengan cara menaruh handuk yang tadi teman-teman kompres itu ke bagian kepala serta ke dalam mulutnya, atau teman-teman bisa siapkan juga satu gumpalan handuk kecil yang teman-teman gumpal ya, berbentuk kayak roti atau apa, pokoknya satu gumpalan gitu ya. Nah, teman-teman ikat pakai karet ya. Ketika dia kejang, teman-teman masukkan gumpalan itu ke dalam mulutnya si kucing agar tidak tergigit lidahnya oleh giginya gitu, karena itu sangat berbahaya ya.
Nah, teman-teman ini ya teman-teman jangan panik dan bingung ya. Di sini kejang-kejang ini akan hilang dengan sendirinya, tapi frekuensi kejang-kejangnya itu akan sering atau jarang itu tergantung dari si ownernya kucing. Kalau teman-teman merawat dengan benar, memberikan vitamin dengan benar, makanan bernutrisi tinggi, menjaga pola makannya, kesehatannya, dan juga lain-lainnya, kemungkinan kejang-kejang itu akan sangat jarang terjadi. Mungkin bisa sebulan sekali atau ya bisa kira-kira 3 minggu sekali teman-teman, bahkan bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah itu terjadi wajar, kenapa? Karena memang si kucing mempunyai kelainan di otaknya. Jadi teman-teman harus melakukan hal seperti itu ya teman-teman ya, memberinya asupan vitamin yang tinggi protein, vitamin kucing kalau teman-teman bingung vitamin kucing, dan juga memberikan makanan kucing yang baik dan benar. Makanan kucing yang baik dan benar itu nggak perlu teman-teman membeli yang mahal-mahal. Teman-teman boleh memberikan Royal Canin yang untuk kucing yang lagi sakit ya teman-teman ya, atau ya makanan mahal lainnya. Tapi teman-teman bisa memberikan makanan seperti itu kalau untuk teman-teman yang budgetnya pas-pasan, yang BPJS ya, oke, budget pas-pasan, jiwa sosialita kayak aku ini teman-teman ya. Aku seminggu ya Royal Canin Recovery itu yang satu gimana ya, satu kaleng itu ya seminggu sekali diberikan. Sisanya aku berikan makanan yang high protein, yaitu kepala ayam. Jadi kepala ayam bisa teman-teman berikan, atau juga daging ayam, karena kepala ayam kan sangat murah, sekilo hanya 12.000. Teman-teman rebus sampai empuk banget ya, sampai tulangnya bisa dimakan, teman-teman hancurkan, berikan ke kucingnya. Dan kuah rebusan ayamnya itu jangan dibuang, karena dalamnya terkandung nutrisi atau vitamin protein yang sangat tinggi, yang bagus. Kalau teman-teman buang ya, itu akan sangat-sangat disayangkan. Teman-teman untuk air rebusannya itu misalnya teman-teman rebus jadi 1 gelas kecil ya, atau 1 gelas belimbing gitu ya, gelas besar ya, gelas kopi, gelas teh ya besar teman-teman ya. Nah teman-teman simpan ke dalam kulkas, atau teman-teman simpan, dan ketika teman-teman memberikan makanan dry food, sari dari kuah rebusan tadi bisa teman-teman tambahkan ke dry foodnya. Nah teman-teman berikan, yang penting si kucing makan ya. Nah apabila teman-teman misalnya kucing teman-teman tidak mau makan, bagaimana caranya ya? Aku sering menjelaskan untuk pengobatan untuk kucing yang malas makan. Salah satunya caranya selain memberikan dry food yang dikasih kuah ayam, teman-teman bisa juga memberikan kuah ikan sarden. Tapi memang itu tidak terlalu bagus karena kan makanan pengawet ya dari kaleng, itu tidak terlalu bagus. Atau teman-teman bisa juga menggantinya dengan daging ikan. Tapi biasanya kalau kucing yang nggak bisa makan sama sekali, kalau diberikan dry food dicampur dengan kuah sarden, biasanya mereka langsung lahap makannya itu teman-teman. Jadi itu caranya teman-teman ya. Jadi untuk kelainan di otaknya si kucing ini ya, bisa menyebabkan dia menjadi kejang-kejang itu karena bisa jadi bawaan lahir tuh karena virus tokso, atau juga karena bisa juga karena virus tokso salah satunya ya, dan juga karena virus yang disebut dengan virus yang tadi aku sebutkan ya, chlamydiosis gitu. Jadi virus yang timbul karena belum vaksin. Nah, ini bisa disembuhkan teman-teman, bisa disembuhkan teman-teman ya, dengan cara seperti yang tadi aku sebutkan. Apabila tubuh si kitten masih memiliki virus yang ditularkan oleh induknya, teman-teman hanya bisa menolongnya dengan serum super antivirus yang tadi aku sebutkan yang harganya 120.000. Teman-teman hubungin aku saja teman-teman ya. Nah, ini akan bisa divaksin untuk kucing yang dalamnya ada virus tapi dalam keadaan sehat ya. Misalnya dia dalamnya ada virus tapi virusnya itu tidur dalam keadaan sehat ya. Nah biasanya teman-teman konsultasi ke dokter, dokter nanti akan menjadwalkan kapan si kitten ini bisa divaksin untuk membunuh virus yang ada di dalamnya, itu virus tokso dan juga virus yang tadi aku sebutkan teman-teman ya, yaitu virus yang belum divaksin E4 atau chlamydiosis teman-teman. Nah, jadi kalau untuk satu lagi ya, kalau untuk pembawaan karena memang dia lahir bukan karena virus, karena apa-apa, karena memang si induk betinanya kekurangan nutrisi atau protein dan menyebabkan kelainan di otaknya teman-teman. Itu bisa teman-teman lakukan untuk terapi, menolongnya dengan cara memberikan makanan yang high kalsium, high protein, vitamin, dan mineral yang sudah aku sebutkan tadi di video ya teman-teman ya. So, sekali lagi teman-teman, untuk
sebelum mengakhiri video ini aku ingin ngasih tahu pada teman-teman, apabila kucing kamu kejang-kejang, jangan bingung. Jangan bingung ya teman-teman ya. Tetap aja tenang ya, dan untuk menolongnya seperti yang tadi aku sebutkan di video tadi, agar video ini tidak terlalu berulang-ulang ya. Dari video dari awal tadi udah aku sebutkan menolongnya cara pakai kain dan segala macam bla bla bla, vitamin dan juga lain-lainnya teman-teman ya. Oke, besok aku akan bahas lagi kejang-kejang karena tokso, apa itu tokso, dan juga karena berbagai macam lagi eklamdiosis ya, karena eklamdiosis. Jadi ada 3 sesi teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman ya, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, teman-teman yang sudah join, yang sudah nonton dari awal sampai sekarang ini, teman-teman ya, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel aku. Dan jangan lupa dibunyikan tombol notification-nya, like juga ya teman-teman. Jangan lupa, jangan pelit-pelit teman-teman ya. Aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Yang belum ketemu jodoh, diketemukan jodohnya secepat mungkin. Amin teman-teman ya. Oke. Oke. Dan juga mudah-mudahan wifi tetangga kalian tidak ganti passwordnya ya teman-teman ya. Oke. Dan juga tentunya teman-teman, untuk berasnya awet sampai akhir bulan besok. Thank you for your watching teman-teman. See you and goodbye. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi sianida. Komunitas pria siap nikahi janda. Bye all. Dah.